Halo teman-teman Himakta, welcome to Kasta, kumpulan podcast Himakta. Barengan dengan gue Tristan dan teman gue Salma yang akan nemenin hari lo ini di episode yang pertama ini. Asik banget sih, tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang online gitu ya, kampus dan lain sebagainya gitu, gimana sih Tan kabar kuliah online lo gitu kan yang sekarang? Kabar kuliah online gue sama dengan kabar kuliah lu, Sal. Oh, karena kita sekelas ya maksudnya? Oke, bener juga sih, Apa tapi perlu di-spell? jangan dong, jangan, itu rahasia kita aja ya. Tapi gimana nih, lo kangen gak sih sama masa-masa kuliah offline lo dulu gitu? Kangen parah. Apanya tuh yang dikangenin? Kangennya semuanya sih, dari berangkat kuliah, ketemu kereta, yang pasti jam 7. Oke, jalannya maksudnya ya. Iya. Terus apa gitu? Terus yang pasti gap antara mata kuliah tuh biasanya kalau offline gue tuh kayak nyantai gitu tuh. Oh, nyantai. Tapi kalau online ini gap antara mata kuliah kayak wah was-was lah, serba takut ketiduran, takut apa. Kalau lu gimana tuh, Sam? Kalau gue tuh sebenarnya yang dikangenin dari kuliah offline itu kayak misalnya kita pulang kuliah itu kan sering nongkrong gitu kan sama teman-teman. Nah itunya sih sebenarnya yang kangen ya Tan. Iya nggak sih lu juga? Pasti lah. Kayak kerja kelompok bareng teman-teman gitu Yang kan. namanya keluar kelas bareng ya kan. Terus kumpul bareng-bareng juga gitu Ke tempat kan. parkir mau kemana nih? Asik langsung kumpul habis nongkrong. Bener. Gak mungkin pulang. Tapi lo bayangin gak sih kayak kasihan banget gitu mungkin untuk teman-teman kita mahasiswa yang angkatan 2020 dan 2021 gitu yang belum ngerasain kuliah offline gitu kan. Ih, kasihan parah sih gue. Iya Kayak kan? nggak ketemu vibes kuliahnya gitu tuh. Dan mungkin mereka juga belum ketemu gitu sama teman-teman sekampus mereka dulu tuh juga kan. Iya, yang gue takutin kalau anak 21 nanya kan, Kak, ruang BLC di mana? Terus jawabnya, Nggak tahu deh, gue juga baru di sini kan. berarti Kocak. karena sama-sama masih baru gitu ya. Iya. Tapi memang untung banget gak sih kita ngebahas tentang kasta ini? Karena Nah. apa sih yang kita bakal bahas gitu tadi episode pertama ini? Kita bakalan mengenalkan jurusan akuntansi dan ada apa di FEB ini. Wah asik, emang kayak menurut gue sih itu bermanfaat banget ya untuk kalian para pendengar yang dari mahasiswa 2020 terus itu juga mahasiswa 2021 gitu kan. Biar kalian tuh dari episode pertama ini bisa tahu gitu gambarannya keadaan kampus kita tuh gimana sih gitu Iya. kan. Tapi ya di cast episode ini kita tidak Cuma berdua. berdua. Ama ada siapa ini kayak gitu? Ada Kak Gustian Alanwari, Ketua Umum Himakta periode 2019-2020. Wah, asik banget kok kita langsung kita sapa aja ya teman-teman. Iya. Halo Kak Gao, apa kabarnya? Ya baik semuanya. Oke, baik. Mungkin nih Kak Gustian ada beberapa mahasiswa ataupun pendengar kita yang belum tahu gitu kan. Lo nih siapa sih Kak dan aktivitasnya akhir-akhir ini ngapain aja gitu kan. Mungkin bisa gitu dari perkenalan diri dulu gitu. Oke, sebelumnya gue perkenalin diri dulu kali ya, biar kenal juga siapa gue sebelumnya. Ya perkenalkan sebelumnya, gue Gustian Lanwari, mahasiswa D3 Perpajakan, angkatan tua lah ya. Oke. Udah bisa dibilang tua, dibilang senior, gue udah masuk senior gitu. Ah, NPM gue 17, terus sekarang gue masih aktif di dunia kampus sih. Sebelumnya gue pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himakta periode 2019-2020. wah asik banget ya teman-teman. Jadi yang belum tahu gitu ya Kak Gustian ini adalah mantan dari Ketua Umum Himakta periode 2019-2020. Tapi nih ngomongin Kak Gao, aktivitas lo selain kuliah akhir-akhir ini ngapain aja sih Kak? Ya kalau bicara soal aktivitas di masa pandemi ya, kalau gue pribadi sih selain gue kuliah, karena gue udah terjun ya ke dalam dunia aktivis, jadi gue ya mau nggak mau gue selalu organisasi, terus ya belajar banyak hal sih, organisasi, terus ikutin kegiatan-kegiatan kampus di luar organisasi, ikut-ikut dosen. Kayak kemarin gue sempet jadi tim asdos dosen juga, gue ikut-ikut kegiatan seperti itu. Jadi itu nambah pengalaman gue juga untuk gue nanti mempersiapkan diri gue masuk ke dalam dunia pekerjaan, kayak gitu sih. Berarti gue ngebayanginnya kayak isi CV-nya udah lumayan banyak gak sih? Ya Alias kan? sibuk nggak Oh sih? iya bener banget, bener. Tapi Kak, boleh ini dong, ceritain gitu tuh, kenapa sih kok kakak memilih melanjutkan hidup di Melanjutkan jurusan hidup, oke. perpajakan? Melanjutkan Iya. hidup di dunia Kenapa gitu perpajakan. lebih memilih jurusan itu Kak? Kayak ada alasan khususnya nggak sih gitu? Mungkin cerita dikit kali ya. Oke, Sebenarnya kalau untuk tertarik di dunia perpajakan atau di dunia akuntansi ini kenapa sih? Kenapa nggak lo masuk di dunia fisika, dunia
matematika dan lain sebagainya. Kan sama-sama aja sih Kak, hitung-hitungan juga. Akuntansi juga berbicara soal hitung-hitungan. Tapi kenapa kok malah lu milih akuntansi? Sebelumnya gua itu gila yang namanya STAN. Oke, kedinasan mungkin Kedinasan. ya. Jadi di situ gue yang udah berekspektasi tinggi. Wih, gua bakalan dapat istri 3 nih kalau gua masuk STAN. Ada gitu ya, ada isu-isu kayak gitu ya. Kalau masuk kedinasan tuh dapat 3 istri ya. Agak berat ya. Kan lo tahu gitu, kalau lo di STAN itu gajinya ya. Oke. Gua kemarin berminat di bea cukai, perpajakan. Jadi model-model kayaknya gue bisa nih kayak Gayus Tambunan gitu. Jadi kayak Gayus Tambunan. wah Oke, gitu, oke, gaji oke. gue bakalan yang bisa 3 digit gitu. Jadi ekspektasi gue udah tinggi. Makanya gue gagal masuk si STAN ini. Mereka sayang banget sih, mereka udah nolak gua, mahasiswa yang menurut gua sih, gua ini udah pantes sih masuk STAN, tapi mereka nolak gua. It's fine lah menurut gua. Oke, berarti mungkin Kak Gao ini dulu tuh udah nyiapin fisiknya juga dan juga akademiknya ya untuk stand-nya. Kelihatannya kayak gitu sih sebenarnya. Kayaknya sama di stannya juga salah checklist itu. Kenapa? Karena apa? Salah Iya, checklist maksudnya? kayaknya rugi nih stan gak milih Kagau. Oh, oke. Alhamdulillah udah dapat. Oke, bener. Tapi kalau kita ngomongin dari tadi akuntansi dan juga pajak gitu ya. Nah, kalau dari sisi Kak Gustian ini sendiri gitu, akuntansi menurut lo tuh apa sih Kak? Ya kalau bicara soal akuntansi sih ya, kita nggak usah. Kalau gua sih orangnya nggak teoritis amat sih. Oke. Lo mau berbicara soal akuntansi menurut istilah ataupun bahasa, sebenarnya lo bisa lah searching di Google untuk hal-hal itu. Tapi menurut gua akuntansi ya antara perusahaan dengan keuangan, simpelnya seperti itu. Karena ketika lo mau mengenal aset-aset perusahaan, apa aja yang ada di dalam perusahaan, itu selalu berhubungan yang namanya dengan akuntansi. Macam dengan aset, apalagi modal segala macam, itu semuanya ada di akuntansi gitu, buku besar dan yang lain sebagainya. Oke. Terus Kak, ada nggak sih Kak syarat jadi anak akuntansi itu apa gitu? Harusnya Iya, apa? karena kan misalnya kalau kita lihat gitu ya, stigma-stigma orang yang pengen join di jurusan akuntansi itu kayak gue harus masuk akuntansi berarti gue harus pintar hitung-hitungan gitu kan. Atau gimana tuh sebenarnya Kak? Kalau untuk lo kenapa sih mau masuk di dalam dunia akuntansi? Pertama, untuk anak-anak kawan gua pun banyak gitu dari IPA ya kan. Banyak IPA pindah kok ke akuntansi sih. Kenapa? Oh, ternyata pas mereka cek gitu untuk spesifikasi pekerjaannya, oh ternyata lebih apa ya? Tertarik nih. Gue bakalan kaya kalau gue masuk akuntansi, apalagi gue kalau jadi auditor, gue jadi tim analisis perpajakan dan lain sebagainya. Itu sih yang menurut gue kayak lo nih, anak-anak misalkan baru mau masuk kampus gitu, lo pahamin dulu. Tapi sering gitu, banyak yang terjadi kayaknya gue salah jurusan nih. Ketika lo ngerasa lo salah jurusan, menurut gue kalau lo emang udah terjebak nih ya, banyak kan dari kawan-kawan kamu orang semua gitu, udah terjebak gitu di dalam dunia akuntansi. Ya udah boy, enjoy it aja, lo lakuin segalanya, lo tekunin, karena segala hal yang lo tekunin gitu kan, lo tekunin sampai misalkan lo belum paham nih materi A, kalau lo tekunin terus-terusan di A, lo bakalan bisa loncat ke C kayak gitu sih. Lebih ya udah tekunin aja dulu, lo bakalan sampai lah nanti gitu. Tapi lo nih dulu Gitu. sendiri pas SMA dulu tim anak IPA yang akhirnya join ke akuntansi atau emang dari dulu emang udah IPS gitu? Kalau gua sih IPS enggak, IPA enggak. Gua lebih ke Jadi apa bahasa. tuh? Oh. Jadi gua kemarin kalau gua itu di pondok, gua jadi lebih kayak ya mending gua belajar ngaji daripada gua belajar, karena UN pun NIM gua itu yang paling kecil sih menurut gua. Matematika gua nilainya 4 gitu. Akuntansi gua ya nggak gede-gede amat, cuman 5 gitu. Jadi ya udah, gua masuk sekarang di dunia akuntansi, gua tekunin aja kayak gitu. Oke, berarti emang ya teman-teman yang pengen join di jurusan akuntansi juga, ya emang kalau misalnya kalian bukan dari jurusan IPS ya bisa juga gitu kan? Iya, masalahnya itu kenapa ya? Kok Kenapa? jurusan akuntansi banyak banget gitu diminatin. Pokoknya hampir setiap univ di akuntansi itu pasti ketat banget. Iya, asli ya sih, kayak misalnya banyak banget ya orang-orang tuh yang dari jurusan IPS akhirnya lari ke akuntansi gitu kan. Nah, Yes. iya akuntansi langsung gitu, maksudnya langsung akuntansi itu kan prioritas pertamanya itu. Nah, kalau dari akuntansi FEB Unila sendiri gitu Kak Gao, ada nggak sih kenapa sih alasan khususnya gitu banyak banget diminati sama orang-orang? Kalau akuntansi FEB Unila ya. Iya. Kalau bicara soal akuntansi FEB Unila, dari Sabang sampai Merauke pun ya, gua rasa udah pada tahu sih.
FEB Unila gitu. Apalagi dengan adanya kemarin gue sempat ngeliat di official Unila itu ada kelas internasional. Siapa sih yang nggak pengen gitu kan? Kita bisa berkomunikasi sama orang-orang Jepang dan yang lain sebagainya. Kayak gitu gue yang kayak wow, amazing sih menurut gue FEB Unila ini relasinya sebegitu luas loh gitu. Jadi nggak heran sih menurut gue dengan kajur gue Profesor Lindriana Sari ya kan. Beliau sebelumnya juga aktif di IAI, jadi relasinya itu makin terkembang gitu. Jadi untuk yang belum masuk di akuntansi FEB Unila dan sekarang pengen itu menurut gua hal yang nggak aneh sih, gitu sih kalau menurut gua ya. Ya terus nih Kak, buat teman-teman adik-adik nih yang masih ragu untuk memilih FEB, sebenarnya bukan ragu sih, kayak Bingung iya, mungkin, gua masih nih belum tahu gitu. Kayak gue nih pengen ke FEB, pengen ke ekonomi, tapi bingung jurusannya tuh ada apa aja sih Kak? Terus apa sih? Prodinya Iya, mungkin prodi-prodinya. gitu. Kalau jurusan itu ya ada 3. Kalau kita tarik ulur lagi ke zaman dahulu kala ya, gue bilang zaman dahulu kala di tahun 90-an itu ada sebelumnya, sebelum ada ekonomi pembangunan itu namanya D3 Koperasi di FEB Unila ya. Tapi sekarang udah nggak ada. Kalau untuk sekarang itu ada S1 Ekonomi Pembangunan, konsentrasinya ada banyak juga, moneter, publik dan yang lain sebagainya. Kalau di akuntansi itu ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi publik. Kalau di manajemen itu S1 ya, manajemen S1 pemasaran, keuangan sama MSDM. Dan untuk yang program diplomanya dan ini nantinya itu untuk langsung terjun ke dunia kerja. Karena kawan-kawan gue pun udah banyak nih yang D3 langsung masuk ke dunia kerja gitu. Ada D3 perpajakan, D3 akuntansi, D3 keuangan dan perbankan, D3 pemasaran dan udah sih cuman 5 itu. Tapi kalau misalnya untuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri gitu Kak, yang jurusannya akuntansi, ada apa aja sih prodinya Kak? Kalau untuk jurusan akuntansi gitu, adakah D3 akuntansi juga atau gimana tuh? Ada D3 akuntansi, ada D3 perpajakan dan kalau lo mau masuk D3 akuntansi, lo bisa juga ntar lanjut ke S1 akuntansi, itu namanya konversi nanti. Oke, berarti untuk teman-teman yang mungkin pengen join gitu ya jurusan akuntansi di FEB Unila itu ada tiga jurusan ya, 3 prodi. 3 prodi. Ada S1 akuntansi, terus tuh manajemen, ada D3 pajak dan juga D3 akuntansi, Tristan. Ini kan kita bahas akuntansi. Aduh. Tadi kan kita udah ngomongin tuh program dan juga jurusan. Nah, kalau untuk akreditasi sendiri gitu Kak, di akuntansi itu udah apa sih sebenarnya? Kalau ngomongin soal akreditasi, lo bisa searching di Google, itu udah terpampang jelas lah. Dari tahun 2012 itu FEB Unila sudah memboyong akreditasi A untuk jurusan akuntansi. Oke, lo Tan. itu Kamu tuh merasa salah bangga satu gak sih? keunggulannya kan. Kenapa tuh? Kira-kira Kak, sebutin dong keunggulan-keunggulannya selain tadi tuh akreditasi A. Terus relasi juga, pertukaran pelajar kan. Ada kelas internasional dong di FEB. Kira-kira apa lagi tuh Kak keunggulannya? Keunggulan di FEB Unila ya. Iya Kak. Kalau untuk keunggulan di FEB Unila, terutama di akuntansi ya tadi akreditasi A. Kalau kita mau bandingin dengan kampus yang lain ya, bukannya mau ngebanding-bandingin gitu, tapi emang sekarang masanya yang kayak, lulusan Unila nih akreditasinya A, tapi dibandingkan dengan kampus X gitu, kampus X yang akreditasinya masih C, pasti yang dilihat ya Unila sih, menurut gua. Karena kawan-kawan gua pun yang udah terjun ke dunia kerja itu, anak Unila ya dek ya. Nah tapi, nih ada tapinya, ketika lo udah masuk, lo bawa nama Unila ya kan, tapi lo nggak punya kemampuan soft skill yang berlebih, mending gak usah ngaku-ngaku Unila deh, mending lo ngaku-ngaku universitas apa ya kayak gitu sih. Berarti emang harus didukung hard skill sama juga soft skill nggak sih Tristan? Intinya sih output dari FEB Unila sangat-sangat berkualitas sih. Dan emang udah bangga banget nggak sih lo jadi salah satu itunya kan mahasiswanya juga gitu. Kalau tadi kan kita udah ngebahas tentang jurusan, terus tuh keunggulan dan lain sebagainya. Nah kalau untuk kurikulum sendiri gitu Kak, di program jurusan akuntansi itu gimana sih yang diajarin? Kalau untuk kurikulum yang diajarkan ya di program studi akuntansi, didasarkan pada ketentuan mata kuliah wajib, itu ditetapkan berdasarkan dengan ketentuan Asosiasi Profesi Akuntan, yakni IAI.
yang biasa kita sebut juga Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai dasar keilmuan dan kompetensi sarjana akuntansi dengan diterapkan di Amikom sehingga lulusan sarjana ekonomi ini terutama akuntansi akan mampu beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan pasar global sehingga mampu nih dengan kompetisi dengan melihat peluang yang ada lo bakalan masuk apalagi ntar untuk wacananya ya ke depannya katanya itu mau saingan dengan robot gitu. Gue sampai berpikir gila sih, gue tim auditor, gue pengen jadi auditor kok saingan gue sama robot yang bukan manusia gitu. Robot nanti bisa manipulasi juga nggak sih? Oh iya kayak bener gitu. ya, Gue berpikir kayak yang kita kayak ya, gitu. bener. Jauh gitu sih pemikiran gue. Tapi agak ngeri juga nggak sih, kalau misalnya kita mikir bakal diganti sama robot kayak gitu. Kalau gue sih simple, Apa tuh? cabut kabelnya. bener. Terus nih Kak, kan banyak nih ya tentang kuliah-kuliah tuh. Biasanya orang pada penasaran tuh Kak, mata kuliah di akuntansi ini apa aja sih Kak? Terutama untuk maba-maba nih Kak. Iya kayak mata kuliah pengantarnya gitu yang Apalagi mereka dapetin. anak IPA kan yang terjun ke akuntansi taunya cuma akuntansi. Aduh, nyindir saya jangan-jangan ya. IPA nih. Gimana tuh Kak Gau? Ya kalau lo untuk ya baik D3 maupun S1 ya strata menurut gue sama sih semuanya. Untuk awal materi awal itu pertama pengantar akuntansi 1 lo bakalan pasti dapet di semester awal mikro makro terus apalagi mikro makro Ini matek. matematika ekonomi terus ya tambahan-tambahan lainnya bahasa Indonesia, Pancasila. Ntar di semester genap itu masih pengantar juga karena ada pengantar akuntansi 2, terus statistika, terus pas lu udah agak-agak senior dikit ya, itu baru lu kenal akuntansi keuangan menengah, akuntansi keuangan lanjutan, akuntansi ya bla 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 lah macem lah. Tapi kan kayak tadi kita udah agak nyinggung-nyinggung gitu ya tentang konsentrasi akuntansi gitu kan. Nah, emang konsentrasi akuntansi itu ada apa aja sih Kak Gau? Konsentrasi akuntansi tadi udah gue sebutin sebelumnya ada 3. Kalau untuk di strata ya itu ada akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi publik. Itu sih. Oke. Tadi kan yang udah disebutin kayak untuk anak IPA kan cuma taunya akuntansi doang nih. Itu kira-kira ada nggak sih Kak kayak apa ya untuk anak IPA nih? Apanya tuh? Apa ya? Gak kaget loh, biar gak kaget mata kuliah yang baru. Itu ada nggak sih Kak kayak dari kakak-kakaknya? Iya sejenis tutor mungkin gitu. Kalau gua ya kemarin itu gua sebenarnya kan nggak tahu juga sih akuntansi ini lawang lah ya. Gua sebenarnya nggak tertarik amat sih sebenarnya sama akuntansi karena fokus gue itu kemarin tuh di bea cukai. Gue nggak ada tertarik sama sekali di bidang akuntansi. Masih dibahas ya standnya ya. Oke. Tapi ya seiring berjalannya waktu gitu kan, gue kenal tuh sama yang namanya himpunan mahasiswa akuntansi. Oh, gue kesana itu naik ke atas. Di situ ternyata, kakak-kakaknya nyambut gue yang kayak dengan senyuman manja, dengan senyuman yang gila sih. Sampai gue jatuh cinta sih ngeliat kakak-kakak gue yang ada di sekret itu. Oke. Terus gimana tuh? Ya gue pertamanya memang gak ada tujuan untuk belajar akuntansi sih. Gue cuman buat kenalan. Ya gimana caranya gue pengen jalan sama kakak-kakak itu. ada alasan di baliknya ternyata ya, bukan untuk belajar. Di highlight pengen jalan gitu. Tapi terus enggak. Gimana tuh? Ya akhirnya gue belajar sih di situ. Kakak-kakaknya ternyata ngadain tutorial dari pengantar akuntansi, matematika ekonomi, mikro, makro yang gue nggak tahu apa-apa di zaman gue SMA, gue sama sekali nggak gue dapetin. Gue diajarin gitu, gini deh, itu gue diajarin yang kayak gue dapet ini sih feel-nya gitu antara adik sama kakak kayaknya bakalan bisa cinlok nih ternyata. Oke, terus taunya akhirnya gimana tuh endingnya? Cinlok nih. Endingnya nggak cinlok sih. Tapi ya, dapat ilmunya gua mungkin dapet ya. ilmunya. Oke, jadi mungkin buat kalian gitu ya khususnya mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 yang masih bingung gitu kan, kayak mana sih akuntansi itu karena kan mereka dari IPA gitu kan basicnya. Iya kan? Pasti pada takut semua lah. Iya. Kayak, udah pokoknya otak gue cuma hitungan bisanya. Bener. Dan nggak mau ke biologi. Bener. Larinya ke akuntansi biasanya anak IPA. Nah, tapi kalian tuh jangan ragu juga karena nanti di Himakta sendiri pun itu tuh udah ada tutor-tutor yang bakal ngajarin kalian gitu. Iya, terus nih Kak, untuk perkuliahan biasanya
mahasiswa baru apa ya sering banget ngedenger kayak istilah dosen itu berbeda dengan guru. Oke, ya mungkin stigmanya kali lah ya. Stigmanya tuh karena udah terbangun banget ya budaya kayak gitu. Kayak beda Gimana sama tuh? SMA gitu kan. Iya. Kira-kira dosen tuh gimana sih kak? Kalau untuk di akuntansi sendiri gitu. Kalau untuk dosen sih ya, dosen terutama di akuntansi, gue kan anak akuntansi. Menurut gue sih dosen di akuntansi itu wah sih. Wah gimana ini? Yang paling terkesan menurut gue ya, gue bicara dikit nih soal bapak kesayangan gue lah. Kaprodi sebelumnya itu Pak Wedi, itu benar-benar kalau untuk pengajaran itu gue langsung kayak wih masuk nih gue. Jadi yang mahasiswa kayak model-modelannya apa ya Badung gitu, walaupun sebadung apapun tapi ketika ketemu sama Pak Wedi gitu kan, biasanya kan anak-anak Badung itu kan susah gitu ya untuk masuk dalam mata kuliah itu. Tapi ketika Pak Wedi ngajar tuh yang kayak wah gue bisa gitu, sampai yang kawan-kawan gue itu nyampe pengen nanya-nanya gitu loh. Kalau untuk dosen-dosen yang lain sih memang ada juga, cuman ada yang khususnya gitu dari Pak Wedi gitu. Oke, berarti nggak ada kan ya Tristan ya stigma-stigmanya dosen tuh galak dan lain sebagainya. Ada, nggak ada dong. Tapi emang harusnya sebenarnya buat kalian tuh yang penting apa ya? Tahu tentang materinya Iya. mungkin. Pokoknya kalau saran gue sih kalau setiap mau belajar, mau apa sih namanya? Apa tuh kuliah. ujian? Oh ya kuliah. Kalian tuh jangan sampai kosong banget deh otaknya, baca dulu. Iya, Biar nyambung juga. Apalagi kan apa sih? Ada nilai keaktifan juga ya kayak. Iya. Berarti yang penting belajar aja dan nggak ada tuh stigma-stigma yang dosen tuh galak gitu-gitu sebagainya gitu. Sebenarnya bukan galak sih. Apa tuh? Dosen itu menekankan karena kan kita kan udah di dunia konsentrasi sih, udah masuk di dunia akuntansi tok gitu kan, artinya lu nggak bakalan ketemu nih sama yang namanya fisika, lu nggak bakalan ketemu nih sama yang namanya seni budaya, apalagi lu bakalan ketemu yang namanya tari-tarian kalau bukan lu di organisasi kayak gitu sih. Jadi lebih dosen tuh menekankan lu mau kerja apa ini kalau lu nggak konsentrasi di akuntansi nanti. Masa iya ntar lu dari akuntansi lu tiba-tiba jadi guru seni budaya, ya emang gak menutup kemungkinan, tapi kan konsentrasi lo ya di akuntansi kayak gitu. Mungkin kita agak ralat dikit ya, bukan galak tapi Baik dan tegas. tegas, Ya, tegas sih baik dan kata-kata yang tegas. pas nih. Ingat itu. ya, tidak ada yang galak. Tapi Baik dan tegas. Benar. Terus tadi kan kita udah bahas tentang dosen-dosen di akuntansi FEB Unila gitu ya Kak Gau. Nah kalau untuk circle pertemanannya sendiri gitu, apa sih yang ngerasain dulu pas jadi apa sih mahasiswa akuntansi di FEB Unila? Pertemanan itu kayak ngegeng kah atau grup kah atau emang banyak yang individualis gitu? Circle pertemanan ya, Iya. FEB Unila. Kalau gua pribadi ya, mau lo tanya gua di ekonomi pembangunan pun gua kenal gitu. Dia kenal gua kenal mereka karena gua gimana caranya gue enjoy aja gitu, gue ketemu ya karena di FEB Unila kan punya senyum sapa salam, jadi gue terapin gitu di dunia perkuliahan gue senyum, gue sapa, ya gue salam gitu sama mereka sama teman-teman gue yang ada di ekonomi pembangunan, di manajemen, dan bahkan untuk gue pribadi gue memang nih jurusan akuntansi, tapi pas ada kegiatan misalkan di kayak ngumpul-ngumpul anak-anak manajemen, gue pun hadir gitu, sampai gue yang pernah dikongek, lo ini akuntansi apa manajemen sebenarnya? Ya kan gue FEB Unila ya kayak gitu sih. Oke. Berarti emang kalian tuh yang bakalan join di akuntansi FEB Unila itu juga terapin 3S aja. Senyum, sapa, salam. Insya Allah bakal dapet temen banyak kan kayak Kak Gau ini gitu. Cuma nih kalau tadi kita dengerin terus, Kak Gau nih kayaknya orangnya sibuk banget deh. Organisasi iya, nongkrong iya. Oke, bener. Terus kalau misalnya gue ngeliat di Iya, postingannya suka. juga kayak aktif banget gitu kan, Sampai organisasinya. titik-titik Bener. Terus nih Kak, yang pasti yang maba-maba itu biasanya kan perihal IPK tuh Kak. Ada nggak sih Kak trik-triknya atau gimana caranya supaya mendapatkan IPK tinggi, tapi juga nggak bakal nutup apa namanya ya? Untuk gerak apa tuh? gerak kita supaya nggak, pokoknya gue cuma fokus ke nilai gitu tuh. Gimana Mungkin tuh Kak tips-triknya triknya? gitu Iya. dari lo biar dapat mahasiswa itu dapat IPK tinggi nantinya di FEB Unila. Oke, menurut gue ya, kalau gue pribadi, bukannya gue sombong gitu, Oke. nggak mau sombong sih, cuman
emang agak sedikit sombong aja. Jadi Diperjelas untuk ya, IPK, Gue siap kok dengerin kesombongan lo. untuk IPK gue di semester 1 tuh ya kecil sih, 3,83. Itu sepertinya besar ya, toh saudara. Menurut gue itu kecil karena Kenapa? temen-temen gue nggak nyangka gitu, kok gue bisa gitu kan. Padahal Kok gue bisa? enggak, padahal kan gue nongkrong iya, terus gue aktif organisasi iya. Tapi kan ada gitu selipin waktu gue ketika gue nongkrong ya. Nongkrong gue juga nongkrong berilmu cuy. Oh, ya apa kan? tuh nongkrong berimu tuh gimana sih? Jadi gue belajar bareng dengan kawan-kawan kelas gue, dengan mbak-mbak gue belajar gitu. Oke. Ketika gua kemarin sebelum gua ngadepin UAS itu gua belajar ini pengalaman yang nggak bakalan gue lupain sih. Gue belajar pengantar akuntansi pas sebelum UAS hamin seminggu itu. Dulu itu ada minggu tenang namanya, seminggu gue belajar pengantar akuntansi 1 dan pas gua UAS soalnya sama semua, ya udah dalam waktu sekitar 7 sampai 10 menit gua keluar dengan lapang dada. Keluar ya udah, pas keluar nilai gua alhamdulillah A. Kalau bisa Wow. A plus itu sebenarnya. Wow, ini kalau mungkin teman-teman lihat ini dari mimiknya ya, sifat sombongnya ini terlihat gitu, terpancarkan. Tapi emang ngomongin soal-soal tadi kan lo agak sempat bahas soalnya sama gitu. Emang biasanya dapat referensi soal itu gimana sih kak kalau misalnya kita pengen belajar gitu kan? Nah itu tadi, makanya lu kenal sama kakak-kakak, mbak-mbak. Kan di orang kan sebelumnya kan pernah UAS. Ya soalnya palingan ya nggak jauh beda gitu. Palingan kalau berbeda pun berbeda angkanya aja. Semisalkan angkanya tadinya 9 itu 10. Ya cuman beda-beda angka aja sih. Jadi lu tinggal masukin rumus-rumusnya, tinggal ditambah-tambah segala macam. Jadi deh itu jawaban lu. Insya Allah ada nilainya A Terdengar juga. mudah sih. Terdengar mudah tapi Nggak tahu kenapa ya, pulpen gue kalau ngerjain Kenapa tuh? berhenti. Memang beda sih. Tadi kan kita udah bahas-bahas nih tentang perkuliahan. Terus tadi tuh Kagau tuh ini ngomongin himakta oh terus iya, ya. sering nyinggung tentang himakta gitu ya. Kira-kira boleh kasih tau nggak kak untuk adik-adik nih apa sih himakta itu gitu? Ya, Himakta ya. Himakta itu himpunan mahasiswa akuntansi. Jadi kalau kita ibaratin sebagai tempat ya ini rumah lah. Ketika lo ada dimanapun, Himakta ini bakalan nyambut lo gitu sebagai rumah lo. Lo maba 2021 nih ya, kemarin kan udah SBM. Mereka udah SBM, ya otomatis mereka setelah daftar ulang ya udah masuk keluarga besar di Himakta gitu. Oh jadi nggak perlu lagi gitu ya kayak ada gap untuk daftar lagi ke himakta. Jadi emang kalau udah masuk jurusan akuntansi itu udah otomatis gitu kayak? Otomatis, cuman masa iya sih lu tiba-tiba kesana selonong boy ya kan, selonong Selonong boy, boy. masuk assalamualaikum dengan senyum semeringah lo gitu kan. Ya kakak-kakak juga awkward boy ngelihat lo ya kan, ini siapa ya kan. Iya juga. Tiba-tiba assalamualaikum, senyum-senyum nggak jelas, gue nggak kenal gitu. Makanya lo harus ikut open recruitment, lo ikut tutorial, lo ikut kegiatan-kegiatan yang ada di Himakta. Apalagi, yang paling nggak bisa gue lupain tuh accounting parade sih. Nah, karena udah nyinggung nih ya kegiatan-kegiatan akuntansi kan makin penasaran gitu kan kita sebagai pendengarnya. Emang ada kegiatan apa aja sih Kak di Himakta itu nantinya? Kalau untuk di Himakta, karena sebelumnya gue menjabat sebagai ketua umum Himakta, ya gue tahu lah ya banyak kegiatan tutorial, mulai tutorial dari lo UTS, lo UAS itu diajarin sama kakak-kakaknya, sama presidium yang ada di Himakta. Terus ada kegiatan kalau di dunia sosial lo bakalan kayak kemarin kalau di zaman 2020 ini yang gue lihat ya, berbagi di panti asuhan, terus banyak deh pokoknya kegiatan yang bakalan ngasih manfaat deh buat lo. Tapi kalau untuk acara highlightnya sendiri ada apa aja sih Kak sebenarnya? Kayak utamanya gitu. Acara yang paling utama kalau untuk di akuntansi itu accounting parade. Jadi di tahun gua nggak ada karena ada beberapa kendala. Dan harapan gue sih ada di tahun ini. Amin, kita Di aminkan tahun ini sama amin. harapan gue ada di tahun 2018 ya. Zaman kepengurusan ketum Fabi Saktio Riza itu ada, itu yang sampai dari nasional loh, dari
Universitas Sriwijaya, terus STAN ya, itu kampus yang nolak gua tadi yang gua bilangin. Itu hadir, Unila pun ikut serta. Pokoknya banyak gitu. Terus lo adain Olimpiade Akuntansi Nasional gitu di FEB Unila. Terus dengan kegiatan-kegiatan nyanyi, pensi-pensi segala macem, yang nggak cuman di bidang akademik aja sih, di non akademiknya pun ada. Dan itu yang bakalan ngebuat lo antar sesama, karena kan S1 akuntansi nggak bakalan tahu nih sama D3 perpajakan, lo nggak bakalan kenal karena lo nggak sekelas kan, lo nggak sekelas, di situ lo ketemu. Bahkan nanti antara D3 perpajakan bisa cinlok dengan S1 akuntansi kayak gitu. Cinlok lagi ya berarti bahasannya ini ya. Tapi emang bener dari Kenapa acara tuh? itu kayaknya emang bener untuk ngikat kekeluargaan tuh parah banget sih. Apalagi kan itu acara besar. Iya. Pasti kepanitiaannya besar. Dari situ muncullah cinlok Oke, ya. relasinya juga besar mungkin maksudnya ya. Nah, Tapi iya. lo ngebayangin gak sih kayak udah penasaran gitu gak sih sama accounting parade yang tahun ini? Kayak Nggak tahu sih ya. Kenapa Kira-kira tuh? gimana? gue tuh penasaran banget kita nunggu-nunggu gitu ya Tan. Lo juga gak sih? Pasti sih. Gue pengen konsernya Oke, sih. lo kayak after party-nya gitu ya? Apa perlu gue buka joki untuk ngerjain? Apanya? Tadi Olimpiade. Jangan dulu dong. Oh ya terus Kak, selain Himakta di FEB ada apa lagi Kak? Untuk jurusan apa namanya? Organisasi Organisasi, mungkin. lembaga kayak kemahasiswaan. Hima. Lembaga kemahasiswaan. Hmm. Kalau untuk di lingkup FEB Unila itu ada banyak sih. Kalau untuk jurusan itu ada 3, ada Himakta, Himpunan Mahasiswa Akuntansi, HMJ Manajemen itu untuk jurusan manajemen, Himepa itu untuk jurusan ekonomi pembangunan. Terus juga ada bagian legislatifnya, ada DPM sama bukan legislatif, legislatif DPM. Untuk eksekutifnya itu ada BEM. Terus untuk lembaga kemahasiswaannya, sebelumnya gue pernah aktif juga nih di EBEK. Terus EBEK itu untuk entrepreneurship-nya lo bakalan belajar banyak di sana. Di EBEK juga ada kegiatan-kegiatan yang wah, KSPM pun ada kegiatan yang wah, Mahepel pun ada, Rois, terus Pilar, apalagi yang belum gue sebut, IIC. Oh iya, benar. IIC yang lo kemarin udah sempet pinter berbahasa Inggris, ya kan? Dilanjutkan Udah mungkin. Bisa dilanjutkan Udah sempet di IIC, pinter. karena IIC sekarang itu penting loh. Lo belajar bahasa Inggris itu penting karena untuk keluar nanti minimal, kalau untuk yang di FEB ya, gua spill dikit. Lo kalau mau keluar dari FEB minimal skor TOEFL lo 450. Wow, lumayan ya. Apalagi waktu zaman kita kan pernah ada tuh batas apa? Oh iya, ada batas mata nilai kuliahnya TOEFL, ya? Iya. dan ada juga kan mata kuliah bahasa Inggrisnya Iya. kan. Jadi kalau kita belum sampai pas 50 bakal ngulang Yang ngulang-ngulang terus sampai skor kita cukup. 600. Oh iya, 600 enggak ngulang kan? Ya udah aminin dulu aja mungkin ya. Alhamdulillah. Tapi kan tadi kita bahas tentang organisasi gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita join salah satu organisasi, bisa join yang lainnya juga nggak sih Kak? Apa emang harus satu aja gitu fokus? Ya kalau untuk itu sih tergantung pribadi lo sih. Kalau gua masukin semuanya. Sebelumnya gua pernah awal gua maba, gua nggak ke rumah gua dulu. Itu salah gua sih. Gua nggak langsung ke Himakta. Gua malah main ke KSPM. Kenapa gua mau masuk ke SPM? Pertama karena ada kawan-kawan gua, bukan karena cewek ya. Oke. Gua tekankan bukan Ini karena beda ya cewek. berarti alasannya Ini ya? ada karena ada kawan-kawan gua. Terus gua masuk lagi ke EBEK. Terus gue sempet juga masuk ke Pilar. Yang nggak gue masukin Mahepel, tapi gue kenal sama teman-teman Mahepel juga. Rois, gue kenal sama teman-teman Rois. Cuman menurut gue kalau untuk di Rois gue kayaknya nggak masuk gitu. Kenapa? Jadi Alasannya? kalau untuk alasan gue kenapa gue nggak join Rois kemarin, kayaknya gue kurang alim untuk masuk sana. Oke. Udah bahasa syahadat tapi kan lu Tapi kan lo SMA dulu udah. kaget gue takutnya. Oh iya belum. juga ya. Bener. Berarti bisa ya Kak ya kalau misalnya join salah satu organisasi terus tuh join yang lainnya juga gitu. Iya. Bisa, tapi ketika lo udah ada konsentrasi yang menurut lo, wih gue kayaknya udah fun nih, gue udah dapet feel-nya di sini, yaudah lo tekunin aja di situ. Karena ketika lo udah nekunin di satu organisasi, ya kan, misalkan lo di KSPM, ya udah lo tekunin di KSPM. Tapi kalau untuk lembaga kemahasiswaan emang harus lo tekunin. Tapi kalau untuk rumah,
itu nomor satu sih. Kalau untuk akuntansi ya tetaplah Himakta, bagaimanapun caranya ketika lo aktif di KSPM maupun EBEK, Pilar, Mahepel, IISI, lo harus pulang ke rumah lo boy, karena rumah lo bakalan nyediain segalanya buat lo kayak gitu. Deep ya, jadi kayak quote sore-sore gitu kan. Iya nih. Jadi pokoknya yang dengerin teman-teman akuntansi, ingat prioritaskan Himakta. Asik, sebagai rumah ya. Harus rumah tuh. Tapi walaupun ini emang kalian bakalan dimanjain banget deh oleh Himakta. Apalagi kayak tadi ada tutor-tutor gitu Iya. kan ya, dan acara-acara juga yang seru pastinya. Terus nih Kak, tadi kan udah ngomong organisasi. Kira-kira mahasiswa pasti mikir, pentingan mana akademik sama organisasi? Menurut lo gitu? Iya, kakak juga kan organisasi jalan, nongkrong jalan, Asli banget kuliah banget. jalan kan Kak? Jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Itu jalan. gimana tuh Kak? Ya kalau untuk pentingan mana, organisasi sama kuliah, ya yang gue pertama jawab ya kuliah. Karena orang tua lo ya masukin lo ke dunia perkuliahan untuk apa sih? Bukannya untuk cari pacar kan? Bukan untuk cari suami ataupun cari istri, tapi ya untuk kuliah dulu. Lo untuk kuliah dulu, organisasi ini sebagai bahan selingan lo. Ketika lo udah dapet pembelajaran yang ada di bangku perkuliahan, bisa lo luapin gitu di organisasi. 60% untuk lo kuliah, 40% gimana caranya lo untuk aktif di organisasi. Kayak gitu. Kalau menurut gua harus 60-40. Tapi gue penasaran nih ya Kak Gau ya. Tadi kan kita dengerin lo bilang udah mahasiswa masuk semester akhir gitu. Terus tuh lo juga aktif di beberapa organisasi, sering nongkrong juga gitu kan. Nah, cara lo manage waktu tuh gimana sih Kak? Mungkin dari cara lo itu juga bisa motivasi kita gitu. Kalau untuk memanage waktu gampang banget sih menurut gue ya. Kalau untuk lo perkuliahan kayak banyak tugas gitu kan, apalagi kayaknya gue denger nih keluhan sama anak 20, Bang ini tugas banyak banget ini segala macem lah. Ya udah lo nongkrong boleh, lo bawa aja sih tugas lo ngumpul nih sama circle lo ya kan di kelas, nongkrong diselesain, ya elah tugas sebanyak apa sih ya kan, 3 jam lah maksimal itu selesai itu semua tugas lo untuk hari itu ya. Besoknya ada tugas lagi, ya udah lakuin aja lagi kegiatannya. Terus kalau untuk aktif di organisasinya, ya yang pertama kuliah lo dulu lah. Setelah lo kuliah ataupun bisa berbarengan gitu. Oke. Tapi kan Yang pasti jangan sampai ngorbanin lah ya. Jangan sampai lo ngorbanin bangku Sebenarnya, perkuliahan lo lah. Gak bisa manage tuh bukan karena emang banyak sih, tapi karena apa ya? Karena lo mahasiswa tuh, mager. Iya, tim tidak rebahan mau pastinya. menyisihkan waktu magernya. Sebenarnya itu. Sebenarnya ke gue juga sih juga. Iya kan. Bismillah, gue juga enggak sih. Ya oke. Tapi kan tadi ya Kak Gau kita kan buka juga question and answer gitu di Instagram kita @himaktahunila, dan ini udah ada masuk beberapa pertanyaan nih dari teman-teman Himakta. Salah satunya ada dari @stormich, dia mau nanya gimana sih Kak prospek kerja lulusan akuntansi itu? Prospek kerja lulusan akuntansi, ya itu tadi, ketika lo ya ada di bangku perkuliahan, jangan sampai lo cuman kuliah terus ngikutin dosen, ya lo juga aktif di organisasi. Karena gua cerita dikit nih, untuk temen-temen gua pun yang ada di D3 perpajakan kemarin, ada yang kelempar malah. Di kantor perpajakan ada, di perusahaan jadi auditor ada, dan bahkan ada yang sampai jadi HRD gitu. Itu kan kok D3 perpajakan bisa jadi HRD Kak? Ya itu tadi, lo harus aktif yang namanya organisasi. Karena ketika lo dilihat lo mampu dan lo bisa, ya udah, menurut gua Salma cocok nih jadi HRD. Ya udah jadi, yang tadinya lo bukan jadi HRD, lo cuma jadi supervisor di salah satu perusahaan, tapi lo memumpuni gaya bahasa lo, tutur kata lo segalanya baik gitu kan, cocok nih lo jadi HRD kayak gitu. Dan balik lagi nggak sih mungkin ke rezeki masing-masing kali lah ya. Iya. Bener kan ya. Terus lanjut ini Titan. sih, apa namanya, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Kok manfaat sih. Terus nih Kak, dari @amalia.junita, ceritain dong momen yang gak bisa dilupain selama di kampus. Gimana tuh Kak? Kayak momen unik-unik lo gitu. Iya, yang di otak terngiang-ngiang terus deh. Sampai sekarang. Momen yang nggak bisa gue lupain ya di kampus itu nongkrong bareng sama temen gue almarhum sih. Karena sebelum temen gue almarhum ini ya, gue spill dikit, itu kita orang nongkrong di F,
say hey gitu kan. Itu sama-sama buat ngurus berkas untuk kita keluar dari FEB Unila. Ya, say hey di jam 10 pagi dan di jam 2 siangnya tiba-tiba lo dapat kabar, "Assalamualaikum, Gau. Ini temen lo ada yang dengan nama ini, ada yang meninggal." Di situ yang kayak, tadi kan ada di situ. Itu yang kayak, ya gitu deh pokoknya kalau diceritain gua ya gitu. Dari situ gue jadi mikir, ya emang bener gak sih kata-kata orang, kayak kita tuh gak tahu umur dan keadaan yang mungkin kita ketemu sama orang malah jadi keadaan yang paling terakhir kalinya gitu ketemu sama orang itu. Biasanya di situ pasti kayak kebingungan gitu kayak. Tapi kalau gue ada nih cerita yang gak bisa dilupain. Apa tuh? Wah, gue masih inget banget dengan teman Apa gua. ini? Ini kalau nggak salah tugas. Kenapa? Kan gue udah ngerjain tugas nih ya kayak. Udah tuh kan. Terus gue kertas gue nih acak-acakan. Gue niatnya nyariin ulang sama gue kan biar rapi. Pas udah gue salin, gue kan tinggal nih kertasnya buat ngambil tas. Pas gue balik lagi ke meja nggak ada kertas gue. Akhirnya di mana tuh? Temen gue sangat inisiatif Kak. Nggak tahu Tan, gue kira sampah. Gue buangin semua kertasnya. Gue kayaknya ada di kejadian itu ya. Jadi gue nyalin 3 kali. Dan itu gue langsung sedih nyalinnya di depan kelas karena ada kelasnya dipakai orang lain. Mungkin lo bisa kesampaian gitu ke temennya yang terlalu inisiatif itu. Kata gue kalungin langsung. Ma friend, kenapa dibuang ma friend? Mungkin ya kali dia orangnya perfeksionis gitu, pengen bersih-bersih gitu kan Tan. Makanya dia Kagak lihat itu dia. Terus nih kagak ada pertanyaan lagi dari @cikacu. Dia mau nanya katanya agak unik-unik ya namanya ya. Ini dia mau nanya gimana sih Kak proses pengenalan kampus jenis ospek gitu kalau di FEB? PKKMB lah ya pada masanya. Kalau untuk di tahun gua 2019-2020 nggak ada yang namanya ada PKKMB, cuman aneh sih PKKMB-nya yang datang nggak serame sebelum pandemi, karena ya lo harus paham juga lah saat sekarang kondisi pandemi ya kan, apalagi sekarang udah ada itu virus dari negaranya Sarukan ya. Jadi lo harus yang Lagi mikir langsung gimana negara terus? Sarukan India. Jadi ya kita harus maklumin lah untuk PKKMB. Kalau di zaman gua itu wah sih, di situ ada kelompok-kelompok. Di situ juga malahan dari situ awal lo kenal dengan jurusan yang lain. Gue D3 perpajakan, gue kenal sama S1 ekonomi pembangunan, manajemen, terus D3 keuangan. Nah di awal situ, di awal ospek itu. Dan untuk ospeknya juga ya have fun aja menurut gue. Hal-hal kocak dilakuin sama senior-senior. Kayak ada pada masanya kawan gue disuruh nembak pohon, gimana caranya tuh pohon ngomong gitu. Unik ya, nembak pohon tuh gimana tuh maksudnya? Gimana caranya ya pohon itu ngejawab, tapi ya mau sampai nunggu 1000 tahun lamanya juga tuh pohon nggak bakalan bisa ngangguk juga kayak gitu. Tapi kalau jawab jadi creepy sih. Jangan dilanjutin dong, agak serem ya. Tapi emang kalau misalnya ngomongin pandemi, emang banyak banget nunda nggak sih? Bukan cuma kuliah juga gitu kan? Iya kan. Semoga aja ya kita harapannya pandemi ini cepat berakhir nggak sih di Indonesia, biar kita juga bisa kumpul bareng teman-teman lagi dan kuliah bareng-bareng lagi gitu. Setelah puas kayaknya. Oke, Iya. kita aminkan bareng-bareng ya teman-teman ya. Offline nggak dulu. Kenapa? Oh iya, oke, gue juga setuju sih. Gue setuju. Jangan tanya kenapa. Terus ini apa lagi nih tulisan pertanyaannya? Terus dari @evando Yulianto, Apa tuh? gelar lulusan bagi sarjana program akuntansi di Unila itu gimana sih Kak? Nah kan banyak tuh, ada yang masih SE, ada yang SAK. Gimana tuh Kak kalau di Unila sendiri? Ya kalau untuk di ekonomi pembangunan itu SE. Kalau untuk di manajemen itu SM. Kalau untuk di akuntansi S.AK. Kalau untuk D3 itu AMD. Kalau untuk D3 D3 kan banyak tuh, ada AMD. AMD kalau untuk perpajakan itu sebenarnya bukan AMD PJK. Tapi AMD MM. Gue nggak tahu kenapa, bisa kamu orang tanya mungkin langsung ke rektor ya. Karena di situ yang gue baca AMD MM. Gue juga bingung kok AMD MM, kenapa nggak AMD PJK? MM-nya di mana itu Kak? Iya, nggak tahu. Gue juga Ya, makanya nanti kita MM tanya ini habis apa? ini ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari @dimas_pngtsu_. Dia mau nanya, katanya apa benar sih Kak di jurusan akuntansi Unila itu lumayan sulit untuk lulusnya?
lumayan sulit untuk lulusnya. Menurut gua enggak sih. Karena kawan gua dulunya mantan ketua OSIS ada dan jadi kemarin tuh lulusan terbaik malah di Unila, Redo Alka. Itu 3 tahun nggak sampai 4 tahun, 3 tahun setengah lah kurang lebih dia udah lulus. Jadi ya kayak gimana lo nya aja. Karena kalau udah bicara soal skripsi ya, skripsi itu hal termudah sih menurut gua. Kayak gimana lo nya aja untuk selesain tuh skripsi. Kalau lo ngomong ke mahasiswa akhir kayak gimana kak skripsi, kita orang tuh lebih baik nongkrong daripada kita orang mau ngeliatin skripsi kayak gitu. Jadi mager-mageran. Tapi ketika lo ya, kalau untuk bicara skripsi, lo seminggu lo ngendep di rumah, gue yang jamin deh kalau lo emang untuk metodologi penulisan lo belum paham-paham banget, lo ajak kawan lo satu orang, seminggu deh lo berguru sama dia, gue jamin tuh skripsi, tugas akhir dan yang lain sebagainya bakalan selesai. Kayak gitu sih. Berarti nggak ada nih stigma bakal lulus lama gitu di akuntansi kan? Selagi dia mampu menyisihkan magernya sih. Oke, benar. Balik lagi ya ke mager berarti ya. Terus ada lagi nih kak dari Angela Angel mungkin ya tulisannya. Angela Azita. Kak, apa aja sih dasar-dasar akuntansi yang dipelajari selama kuliah? Dasar-dasar akuntansi yang dipelajari selama kuliah. Ya kalau untuk dasar-dasar akuntansi, ini dasar-dasarnya ya di pengantar akuntansi sih, kayak lo belajar untuk di jurnal. Kalau di perpajakan ada rekonsiliasi perpajakan. Kalau di akuntansi mungkin lo bakalan belajar soal jurnal, neraca saldo, buku besar, terus apalagi yang ada di akuntansi. Ya mungkin hal-hal itu aja sih. Terus bakalan pusing kalau saldonya udah nggak balance, yang langsung lo bikin story, aduh saldo gue nggak balance, ya kayak gitu sih anak-anak cewek sekarang. Gue punya pengalaman sih di situ. Lo pernah? Wah, karena apa sih kalau nggak salah direkonsiliasi, nggak balance kan gue. Bismillah uang rokok. Bismillah uang supir. Ada. Terus ini ada pertanyaan lagi nih kak dari @siska_amelia_. Dia mau nanya, izin nanya kak, di jurusan ini bahasa Inggrisnya harus fasih nggak sih? Siska Kol apa Siska siapa tadi? Dia Siska Amelia. Oh Siska Amelia, gue kira Siska Kol udah bisa ikut pertanyaan di Himakta Podcast ini. Asik banget tapi ya. Apa tadi sih pertanyaannya? Dia nanya nih kak, kata dia jurusan di akuntansi FEB Unila ini harus pintar bahasa Inggris nggak sih? Harus fasih nggak gitu? Kalau untuk di internasionalnya ya, sebenarnya lo bukan harus fasih sih, ya lo paham aja ketika ada lawan jenis, ada lawan berbicara lo untuk ngomong bahasa Inggris, ya gimana caranya dia paham dengan bahasa lo paham juga dengan bahasa dia. Kayak gitu aja sih menurut gua kalau untuk yang di kelas internasional ya. Tapi kalau untuk di kelas reguler itu lebih kayak paham aja sih, tapi kalau untuk ngomong ya memang masih yang terbata-bata. Makanya sering-seringin nongkrong di Gladiator karena di sana kawasan bahasa Inggris. Oke, asik. Mau coba langsung ya mungkin ya. Bisa langsung bahasa Inggris gitu. Tapi ada apa emang gitu bener sih, kalau bahasa Inggris itu emang udah common sense banget ya. Untuk perusahaan udah tuntutan. Dan emang di FEB Unila juga kalian yang lama-lama bakal dituntut juga gitu untuk belajar bahasa Inggris kan pastinya. Terus nih kak, ada lagi dari Nesa_Delvi. Izin tanya kak, mengenai penerapan kampus Merdeka di prodi akuntansi itu bagaimana ya? Iya ini kan lagi anget-angetnya kampus Merdeka. Iya. Penerapan kampus Merdeka. Udah dapat kiriman link juga kan? Diperjelas ya bun. Kalau untuk kampus Merdeka itu lebih kayak lo pengen tahu karena kalau untuk kampus Merdeka itu yang program baru ini kan ya. Kalau untuk yang gue baca untuk kampus Merdeka tuh lo bisa ngambil mata kuliah di luar dari konsentrasi lo. Jadi ada kawan gue yang di pertanian, dia juga pengen nih tahu apa itu bahasa Prancis. Dia ambil mata kuliah di FKIP. Nah, dia ambil bahasa Prancis. Itu aja sih yang gue tahu kalau untuk kampus Merdeka. Oke. Terus ini terakhir mungkin kayak dari Instagram kita ada pertanyaan dari @widiaft. Dia mau nanya katanya pekerjaan lulusan akuntansi yang jarang orang tahu dong kak, spill dikit gitu. Kalau untuk pekerjaan yang jarang orang tahu apa
apa? Rata-rata semua orang pasti nyangkanya kalau lulusan akuntansi auditor, terus jadi tim audit, tim keuangan, apalagi. Ya batu loncatannya banyak sih sebenarnya. Itu kayak kawan gue tadi yang gue bilang bisa jadi HRD, padahal cuma lulusan D3 perpajakan. Bismillah jadi dosen. Amin. Ya bisa juga dong. Kita bantu aja kan. Ya Kita asalkan bantu jangan aja, kan? jadi dosen teknik, nggak nyambung. Oh ya juga, udah nyambung nih. Mungkin terakhir nih Kak, kasih semangat gitu ataupun pesan untuk mahasiswa baru yang pengen daftar juga di jurusan akuntansi FEB Unila gitu. Ya, mungkin sedikit lah ya untuk teman-teman, untuk adik-adik yang baru mau masuk nih, join di kampus tercinta gue Unila, FEB terutama. Ya, tetap semangat lah. Untuk yang ketolak juga SBM, nggak perlu lah lo update TikTok gitu, lo sedih-sedihan di TikTok karena Gue tahu nih konten ini. karena Yang mencet-mencet ini. Bener-bener. karena lo mau lo sesedih apa di TikTok, Unila juga nggak bakal ngelihat lo kayak gitu. Lebih baik lo tekunin lagi kalau lo emang mau banget ya masuk Unila, lo tekun lagi untuk belajar, lo lebih konsentrasi lagi dalam pengembangan ilmu lo, biar nanti di tahun selanjutnya lo gap year, lo masuk nih di akuntansi FEB Unila. Kayak gitu aja sih. Terus jangan lupa untuk selalu bahagia sih, karena ketika kita selalu bahagia dalam membahagiakan untuk membahagiakan orang lain, lo bakalan dapat kebahagiaan untuk lo sendiri kayak gitu. Bener sih. Tekun, bahagia, pokoknya dapat tugas banyak ya bahagia aja jalanin gitu. Pokoknya memantaskan diri untuk wah gua pantas di sini. Benar. Oke deh, makasih banyak ya Kak Gustian udah bisa ngobrol dan juga sharing barengan sama kita di episode pertama ini gitu. Iya, sukses terus ya. Dan sehat selalu juga Kak Gustian, makasih banyak. See you. Dan gak kerasa banget ya Tristannya, kita udah ngobrol banyak banget nih sama Kak Gustian di episode pertama kita ini kan. Ya semoga aja harapannya banyak banget mahasiswa-mahasiswa baru yang tadinya belum kenal kampus jadi kenal kampus gitu. Iya dong, dan yang pasti punya ini nih pesan angkatan tuh? 20 sebelum kuliah offline kalian harus cek-cek dulu keliling FEB biar ditanya nggak jawab. Nggak tahu. bener. Nggak tahu deh, saya juga baru kan nggak enak. Kayak angkatan 2021 mungkin ya. Iya. Dan gak kerasa banget kita udah nemenin kalian. Dan terakhir dari kita, have a nice day. Himakta 1 Akuntansi Jaya.